Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mukminah dan Supian. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. A. Karakteristik ekonomi Islam. Ekonomi Islam dibangun untuk tujuan suci, dituntun oleh ajaran Islam dan dicapai dengan cara-cara yang dituntunkan pula oleh ajaran Islam. Tujuan untuk mencapai falah hanya bisa diwujudkan dengan penguat ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar atau Islamic values yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi atau Islamic principles. Tujuan perekonomian Islam. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat atau falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat atau hayyah thayyibah. Dengan berpatokan pada penjelasan maqasid syariah di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan ekonomi Islam itu sebagai berikut. 1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. 2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. 3. Berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang ini, di mana antara lain mencakup keseimbangan fisik dengan mental, material, dan spiritual, individu dan sosial masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Moral sebagai pilar ekonomi Islam. Moral Islam menjadi pegangan pokok dari pelaku ekonomi, menjadi acuan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Moral ekonomi Islam dapat diuraikan menjadi 2 komponen, yaitu 1. Nilai ekonomi Islam. Nilai merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan dari suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah, sholat misalnya, nilai sholat diukur dari kekhusyuannya sebelum, saat, atau setelah sholat dilakukan. 2. Prinsip ekonomi Islam. Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh, sholat prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya. Sholat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai sholat. Basis dasar kebijakan ekonomi Islam. Basis dasar kebijakan ekonomi Islam, moralitas Islam sebagaimana dikemukakan di atas dapat membawa pada perwujudan falah hanya karena jika terdapat basis kebijakan yang mendukung. Basis kebijakan ini yaitu penghapus riba, pelembagaan zakat, pelarangan gharar, pelarangan yang haram. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. 1. Kerja atau resource utilization. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi 2, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. 2. Kompensasi atau compensation. Prinsip kompensasi adalah konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Setiap kerja berhak mendapatkan kompensasi atau imbalan. 3. Efisiensi atau efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan atau pengelolaan sumber daya dengan hasilnya. 4. Profesionalisme atau professionalism, yaitu menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh output secara efisien. 5. Kecukupan atau sufisiensi, yaitu jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu baik muslim atau non-muslim. 6. Pemerataan kesempatan atau equal opportunity, yaitu semua orang diperlukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada pembedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. 7. Kebebasan atau freedom, yaitu dalam pandangan Islam manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. 8. Kerjasama atau cooperation, yaitu upaya untuk saling mendorong dan saling menguatkan satu sama lainnya dalam menggapai tujuan bersama. 9. Persaingan atau competition, yaitu manusia didorong untuk berlomba dan bersaing namun tidak saling merugikan. 10. Keseimbangan atau equilibrium. Hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan.
Ke-11, solidaritas atau solidarity mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. 12, informasi simetri atau symmetric information. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi. B. Rancang bangun ekonomi Islam. 1. Nilai-nilai universal meliputi A. Tauhid atau keesaan Tuhan merupakan inti pokok ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya zat yang berhak disembah. B. Adil. Keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. C. Nubuah atau kenabian. Diutuslah para nabi dan rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup baik dan benar di dunia dan mengajarkan jalan yang benar. Sikap yang harus diteladani adalah sidik, amanah, tabligh, dan patonah. D. Khilafah, pemerintahan. Sebagai perwujudan bahwa tidak diragukan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pemimpin dari makhluk-makhluknya. E. Mahat atau hasil. Manusia diciptakan di dunia untuk berjuang. Perjuangan ini akan mendapatkan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. 2. Prinsip-prinsip derpatif. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam. A. Kepemilikan multijenis atau multi-type ownership. Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep multi-type ownership. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid. Pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. B. Kebebasan bertindak atau berusaha. Ketika menjelaskan nilai nubuah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis menjadikan Nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya. C. Keadilan sosial. Gabungan nilai khilafah dan nilai ma'at melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Penerapan karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam dalam konteks ekonomi mikro. 1. Permintaan. Penerapan ekonomi mikro yang pertama adalah permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang diminta dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga dan pada waktu tertentu. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan barang akan menurun, dan apabila harga suatu barang turun, maka permintaan akan naik. 2. Penawaran. Penawaran dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual atau ditawarkan kepada pihak produsen atau penjual dengan berbagai tingkat harga dan pada waktu-waktu tertentu. Semakin naik harga, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, dan semakin rendah harga, maka semakin sedikit jumlah yang ditawarkan. 3. Perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen menjadi bagian dari ekonomi mikro. Definisi perilaku konsumen dan produsen adalah segala aktivitas dan proses yang dilalui oleh seseorang dalam pemilihan, pencarian, pembelian, pengevaluasian, dan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. 4. Harga. Harga menjadi perekonomian mikro yang terjadi di Indonesia. Harga biasanya berhubungan dengan suatu nilai barang dan dirupakan dengan uang. Harga adalah salah satu unsur dalam pemasaran yang menghasilkan keuntungan. 5. Pasar. Pasar sendiri merupakan tempat atau wadah di mana penjual dan pembeli bertemu dan melakukan transaksi jual beli.